Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Alifia Rahmadani dari Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai masalah pembangunan ekonomi yang ada di Indonesia. Lalu, apa sih pembangunan ekonomi itu? Nah, pembangunan ekonomi adalah suatu proses berkelanjutan yang memiliki tujuan untuk meningkatkan PDB atau pendapatan domestik bruto suatu negara dan pendapatan per kapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang yang berdampak pada berbagai aspek, baik ekonomi, sosial, maupun iptek. Di sini saya menemukan 3 elemen penting dari pembangunan ekonomi. Yang pertama yaitu pembangunan sebagai suatu proses pembangunan merupakan suatu tahapan yang harus dijalani masyarakat untuk mencapai kondisi adil, makmur, dan sejahtera. Poin penting yang kedua yaitu pembangunan sebagai usaha untuk meningkatkan pendapatan per kapita. Dan poin penting yang ketiga yaitu peningkatan pendapatan per kapita berlangsung dalam jangka panjang, artinya secara rata-rata meningkat dari tahun ke tahun. Selanjutnya yaitu tujuan dari pembangunan ekonomi. Di Indonesia sendiri, selain untuk meningkatkan pendapatan per kapita, juga mempercepat pertumbuhan ekonomi. Kemajuan teknologi sebagai dampak pembangunan juga akan meningkatkan kualitas SDM, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi ketimpangan, dan mengurangi pengangguran. Kemudian ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi. Faktor-faktor tersebut diantaranya kekayaan alam. Maksud dari faktor ini adalah negara yang kaya akan sumber daya alam lebih mudah meningkatkan laju pembangunan ekonomi, namun harus disertai dengan modal, teknologi maju, dan sumber daya manusia yang baik. Faktor yang kedua yaitu jumlah dan kualitas penduduk. Nah, untuk pertumbuhan penduduk turut meningkatkan jumlah angkatan kerja yang mendukung proses produksi. Pendidikan dan pelatihan diperlukan untuk menciptakan sumber daya manusia yang baik dan berkualitas. Untuk faktor yang ketiga yaitu sumber daya modal yang dimiliki. Maksudnya, modal penting untuk meningkatkan produktivitas, namun harus disertai dengan penerapan teknologi maju sehingga akan tercipta efisiensi produksi, peningkatan kuantitas dan kualitas produk. Untuk faktor yang keempat yaitu penguasaan teknologi. Yang kelima, kondisi sosial budaya masyarakat. Maksudnya masih banyak sikap masyarakat yang pemalas, kemudian etos kerjanya rendah, dan sikap negatif lainnya yang juga turut menghambat pembangunan ekonomi ini. Untuk faktor yang terakhir yaitu kondisi politik. Selanjutnya yaitu masalah pembangunan ekonomi. Berbagai bentuk permasalahan pembangunan ekonomi di Indonesia masih terus dihadapi oleh pemerintah, antara lain dengan tingginya angka pengangguran, maraknya kemiskinan, tingginya populasi penduduk, tingkat inflasi mengakibatkan rendahnya daya beli, rendahnya produktivitas mengakibatkan rendahnya pendapatan per kapita, dan komoditas ekspor didominasi sektor primer. Selanjutnya, dampak yang ditimbulkan pembangunan ekonomi, masalah dari pembangunan ekonomi. Yang pertama yaitu adanya pembangunan ekonomi tidak serta-merta selalu memberikan dampak yang positif, tetapi berimplikasi negatif terhadap beberapa hal. Adapun untuk dampak positifnya, dengan terwujudnya jaminan kehidupan sosial yang lebih baik, meningkatnya kemajuan teknologi seiring dengan peningkatan ekonomi negara, tempat tinggal masyarakat yang menjadi lebih layak huni, maupun perbaikan lingkungan hidup yang lebih baik. Sedangkan dampak negatifnya yaitu lahan hijau yang berkurang akibat pembangunan infrastruktur yang berlebihan, timbulnya berbagai macam pencemaran lingkungan, dan lahan pertanian yang berkurang akibat adanya penggusuran sehingga menyebabkan produksi pertanian yang berkurang, maupun timbulnya masalah sosial karena adanya urbanisasi di perkotaan. Selanjutnya yaitu kebijakan dan strategi pembangunan ekonomi. Kebijakan dan strategi yang pertama yaitu meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, pendidikan sangat penting bagi kemajuan suatu bangsa, maka strategi ini sangat diutamakan
demi terciptanya generasi-generasi penerus bangsa yang berkualitas dengan membuat kebijakan wajib belajar 12 tahun dan perbaikan kurikulum pendidikan nasional. Kebijakan yang kedua yaitu membuat dan melaksanakan perencanaan pembangunan. Dalam melaksanakan strategi pembangunan tentunya dibutuhkan persiapan dan perencanaan yang matang dan pelaksanaan harus sistematis dan terkendali dari pemerintah dengan dukungan seluruh rakyat tentunya. Kebijakan yang ketiga yaitu meningkatkan tabungan dan investasi. Meningkatkan atau menambah tabungan serta investasi merupakan salah satu modal penting dalam pembangunan ekonomi. Kebijakan yang keempat yaitu mengembangkan kegiatan ekonomi. Jika ingin perubahan dalam sektor perekonomian ke arah yang lebih baik, maka sudah pasti diperlukan adanya pengembangan. Dan kebijakan yang kelima yaitu menyediakan infrastruktur yang menunjang. Jika pembangunan ekonomi ingin terlaksana, diperlukan sarana dan prasarana yang baik untuk menunjang semua kegiatan, terutama bagi penyedia fasilitas publik, mulai dari sekolah, rumah sakit, jalan raya, jaringan komunikasi, aliran listrik, dan transportasi umum. Nah, peran kebijakan dan strategi pembangunan ekonomi akan menjadi solusi dan jalan keluar dari permasalahan ekonomi yang kita hadapi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Astabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.